manajemen. SIM, Sistem Informasi Manajemen. Kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari definisi sistem. Definisi sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi elemen-elemen tersebut saling berkaitan dan punya pengaruh untuk melakukan kegiatan secara bersamaan untuk mencapai tujuan. Sistem harus mempunyai elemen, lingkungan, interaksi antar elemen dengan lingkungannya, dan sistem harus mempunyai tujuan yang akan dicapai. Ya, pastinya harus punya elemen, lingkungan, kemudian juga interaksi antar elemen. Jadi antar elemennya itu harus ada interaksi. Nah, kemudian ada interaksi antar elemen tadi itu dengan lingkungannya. Karakteristik sistem. Yang pertama komponen, kemudian batas, lingkungan, penghubung, masukan, pengolahan, dan keluaran. Komponen atau elemen adalah bagian dari sistem, yaitu ada benda, aturan, dan juga ada orang. Yang kedua batas atau boundary, yaitu membedakan dan membatasi dengan sistem lainnya. Ya, dia itu boundary itu membedakan dan juga membatasi antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Kemudian lingkungan atau environment adalah yang berada di luar sistem dan mempengaruhi sistem. Ya, ini ada di luar sistem dan juga mempengaruhi sistem. Kemudian penghubung atau interface, yaitu menjembatani fungsi antar komponen dan subsistem. Ya, ini penghubung, menjembatani fungsi-fungsi antar komponen dan subsistem. Kemudian masukan atau input adalah sebagian bahan atau masukan untuk diolah lebih lanjut. Ya, ini namanya input, masukan, diolah, ya, kemudian bahan tadi diolah lebih lanjut. Pengolahan atau processing, yaitu kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil keluaran. Ini namanya processing, mengolah bahan masukan menjadi hasil dari keluaran. Keluaran atau output, yaitu hasil dari pengolahan. Hasilnya itu berupa laporan ataupun berupa informasi. Lalu ada sasaran atau objektif, tujuan, kendali, kemudian juga umpan balik. Untuk sasaran atau objektif adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan atau dalam jangka panjang. Jadi untuk sasarannya itu apakah sasaran tersebut untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang, sasaran yang akan dicapai. Kemudian tujuan atau goal, yaitu pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang.
Ini lebih ke jangka waktunya dalam waktu yang panjang. Kemudian kendali atau kontrol, yaitu menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuannya. Di situ ada kontrol ya, ada kendali dengan menjaga sistem tetap berjalan sesuai tujuan dan sesuai dengan rencana. Umpan balik atau feedback, yaitu mengukur operasional proses sistem dengan mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Ya, ini namanya feedback, umpan balik. Juga dibikin bagan seperti ini. Nah, ini untuk environment, itu kan lingkungan. Boundary, ini batasan, jadi untuk ini itu batasannya. Kemudian interface, ini penghubungnya di sini, menghubung antar subsistem yang ada di sini. Ini ada inputan di sini. Nah, setelah input itu ada untuk proses. Gimana? Bentar ya. Baik, saya lanjutkan. Setelah input kita masuk ke proses. Kemudian setelah diproses maka akan menghasilkan output. Ini semuanya ini akan menjadi goal. Goalnya bagaimana itu di sini. Ya, untuk goal ini kan tujuan pencapaian akhir. Nah, untuk pencapaian akhir yang hendak dicapai itu ada di sini. Kemudian klasifikasi sistem. Yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik. Yang kedua sistem alamiah dan sistem buatan. Yang ketiga ada sistem tertentu dan sistem tak tentu. Dan yang keempat ada sistem tertutup dan sistem terbuka. Untuk sistem abstrak ya, ini tidak tampak nyata. Misalnya OS, program komputer. Kemudian kalau untuk sistem fisik atau physical system, ini sistem yang tampak nyata, bisa dijamah, bisa diraba gitu ya, bisa dilihat dan juga dipegang. Misalnya komputer dan juga manusia. Kemudian yang kedua sistem alamiah dan sistem buatan. Sistem alamiah atau natural system ini terjadi dengan sendirinya. Ya, ini secara alamiah. Misalnya sistem tata surya. Sedangkan sistem buatan atau human made system adalah hasil karya manusia. Jadi ini buatan manusia. Misalnya komputer, mobil, ini adalah hasil karya dari manusia. Yang ketiga, sistem tertentu dan sistem tak tentu. Deterministic system, ya, sistem tertentu, yaitu diprediksi dan dideteksi dengan pasti. Ya, bisa diprediksi dan juga dideteksinya itu dengan pasti. Sedangkan sistem yang tak tentu atau probabilistic system yaitu prediksi yang tidak pasti. Ya, ada probabilitas. Yang keempat, sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem tertutup atau closed system ini tidak dipengaruhi
lingkungan di luar sistem. Jadi tidak terpengaruh oleh lingkungan di luar sistem. Dia menerima masukan tertentu, menghasilkan keluaran tertentu juga. Sedangkan yang sistem terbuka atau open system yaitu dipengaruhi lingkungan luar. Ya, kalau open system ini dipengaruhi. Kalau closed system tadi tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar. Yang open system ini dia menerima masukan dari subsistem lain dan memberikan keluaran untuk subsistem yang lain. Jadi dia juga menerima masukan dan juga memberikan keluaran untuk subsistem yang lain. Model umum sistem. Modelnya seperti ini ya. Jadi ada input, proses, output, kemudian tujuan. Nah, ini harus ada umpan balik. Di dalam proses ini pasti terjadi kendala. Nah, jika terjadi kendala itu harus ada kontrol. Sistem komputer. Dalam sistem komputer itu ada sistem software, application software, hardware, dan juga brainware. Untuk sistem software meliputi sistem manajemen program, kemudian sistem support program, dan juga sistem development software. Sedangkan yang application software itu ada general purpose application programs, kemudian application specific programs. Kemudian yang hardware itu ada CPU, monitor, keyboard, printer, mouse, plotter, dan juga scanner. Sedangkan yang brainware itu ada database, administrator, sistem analis, programmer, dan juga operator. Hubungan antara hardware, software, dan brainware. Ya, ini saling berkaitan. Ini kan ada komputer hardware. Nah, di sini ini ada application software, sistem software, dan juga brainware. Informasi. Definisi dari informasi adalah hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Ya, jadi informasi itu hasil dari data-data yang sudah diolah menjadi bentuk yang sudah punya arti. Sedangkan data adalah sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Ini yang dinamakan dengan data. Ya, sekumpulan fakta-fakta yang jadi bahan pengolahan untuk lebih lanjut. Nah, bentuk data ini ada objek, kualitatif, dan kuantitatif. Kalau dibikin bagan seperti ini, fakta-fakta. Dari fakta-fakta, kemudian kita dapatkan data. Data diproses, kemudian menghasilkan informasi dari data-data, kemudian proses ini menghasilkan informasi. Informasi, menurut Gordon B. Davis, informasi adalah
data yang diolah menjadi bentuk yang memiliki arti bagi si penerima dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini ataupun saat yang akan datang. Ini berdasarkan Gordon B. Davis. Sedangkan menurut John J. Birch, informasi adalah hasil pembentukan, penyusunan, pengorganisasian atau pengubahan data yang menambah tingkat pengetahuan. Bisa disimpulkan bahwa informasi merupakan bahan mentah yang penting dalam pembuatan keputusan. Informasi terdiri dari data yang telah diperbaiki dan diproses, atau dengan kata lain, digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan operasi perusahaan. Ya, jadi informasi itu adalah bahan yang mentah, tapi bahan tersebut itu penting untuk pembuatan keputusan informasi. Data itu data yang sudah diperbaiki dan juga sudah diproses, ya, dengan kata lain untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dari operasi perusahaan. Kriteria informasi yang berguna itu relevan, penilaian relevansi, itu ada beberapa penilaian juga nanti, kemudian dapat diandalkan, lalu dapat dibandingkan, dan uniformity atau keseragaman. Relevan penilaian relevansi itu penilaian yang pertama itu nilai prediktif, yang kedua nilai umpan balik, dan yang ketiga itu tepat waktu. Dikatakan dapat diandalkan itu jika yang pertama verifiabilitas, kemudian netralitas, dan yang ketiga faithfulness. Ada 5 jenis informasi yang berkaitan dengan tujuan informasi. Yang pertama ada informasi deskriptif, yang kedua informasi penjelasan, yang ketiga informasi prediktif, yang keempat informasi evaluatif, yang kelima informasi inovatif. Ada beberapa faktor informasi. Ya, untuk faktor informasi itu ada fungsi, biaya, nilai, dan juga mutu informasi. Fungsi informasi itu menambah pengetahuan, kemudian mengurangi ketidakpastian, mengurangi resiko kegagalan, kemudian mengurangi keanekaragaman atau varian, dan memberi standar atau aturan, ukuran, maupun batasan. Jadi fungsi dari informasi itu untuk pengetahuannya itu semakin bertambah, sehingga untuk ketidakpastian, resiko kegagalan, kemudian keanekaragaman itu semuanya itu akan dikurangi. Jadi yang ditambah adalah lebih ke pengetahuan, sehingga dapat memberikan standar atau aturan dari batasan. Kemudian nilai informasi. Itu ada kemudahan dalam memperolehnya, kemudian bersifat luas dan lengkap, memperhatikan ketelitian atau accuracy, kemudian kecocokan dengan pengguna atau relevan, lalu ketepatan waktu atau timeliness, kejelasan, clarity, keluasan, flexibility, kemudian dapat dibuktikan. Ini bukan hanya prasangka atau hanya perkiraan, lalu semuanya ini dapat diukur.
Kemudian mutu informasi. Ada kontrol sistem untuk mengeliminir kesalahan. Ya, untuk kesalahannya itu minimalisir sekali ya. Kemudian pemeriksaan internal dan eksternal. Jadi ada pemeriksaan untuk baik internalnya maupun untuk eksternalnya. Kemudian penambahan batas ketelitian data. Kemudian feedback dari pemakai untuk menilai kesalahan yang mungkin terjadi. Jadi ada feedback dari para pemakai ya untuk menilai kesalahan-kesalahan yang kemungkinan terjadi. Kemudian biaya informasi. Ada biaya perangkat keras, kemudian biaya analisis perancangan dan pelaksanaan sistem, lalu ada biaya tempat dan lingkungan, kemudian biaya perubahan atau perubahan metode, dan juga ada biaya operasi. Definisi sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Ini adalah sistem dari suatu organisasi. Ini mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian. Nah, transaksi harian ini biasanya mendukung operasi yang bersifat manajerial dan juga kegiatan strategi dari suatu organisasi. Untuk tujuannya, ya, tujuan sistem informasi manajemen adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam perusahaan atau dalam subunit organisasional dari perusahaan. Ya, memenuhi kebutuhan secara umum. Nah, jadi output ini ada dokumen output yang punya informasi yang berkualitas. Dalam database block ini ada hardware dan software. Data ini ada hardware-nya dan juga ada software. Untuk teknologi ini modelnya basis data dan juga ada kontrol. Ini untuk inputnya ada hardware, kemudian output ada software. Ini adalah gambar komponen sistem informasi. Pengelola sistem informasi. Yang paling atas itu ada top management. Di bawahnya top management itu ada middle management. Kemudian di bawahnya lagi ada low management. Dan yang paling bawah itu ada operator. Top management ini perencanaan strategi, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Sedangkan middle management ya itu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Nah, itu pengambilan keputusan ada di middle management. Lalu bawahnya ada low management. Ini perencanaan, pengawasan operasi, dan pengambilan keputusan. Dan yang paling bawah ini operator. Ini dia pemrosesan transaksi dan respon permintaan. Itu ada bagian operator. Definisi manajemen.
pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Ya, ini definisi dari manajemen. Pengelolaan suatu kegiatan untuk menjalankan tugas, baik tugas maupun fungsi serta tujuan dari suatu organisasi. Nah, proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia ini untuk mencapai tujuan. Kegiatan dalam manajemen itu ada kegiatan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan juga kegiatan pengambilan keputusan. Untuk sumber daya itu ada manusia, material, dan juga modal. Kemudian juga ada informasi. Proses manajemen. Tingkat kegiatan manajemen itu ada perencanaan dan pengendalian operasional. Itu ada di level yang low level management. Kemudian untuk yang perencanaan taktis dan pengendalian manajemen itu ada di level middle level management. Sedangkan untuk perencanaan strategis ada di level top level management. Jadi kalau dibikin untuk levelnya itu seperti ini ya, top, middle, low. Ini ada strategis, taktis, dan bagian develop. Ini direktur, wakil direktur, kemudian yang middle-nya ada manager, low ini pelaksana. Sedangkan yang paling bawah ini operasional atau employment. Ini yang sebelah sini ada detail informasi, kemudian ini penggunanya, pengguna informasi. Ini adalah level manajemen dan pengguna informasi. Sistem informasi manajemen. Untuk definisinya, ini sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. Jadi dia itu berbasisnya komputer yang punya informasi, ya beberapa informasi untuk para pemakai dengan kebutuhan yang sama. Nah, informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan output dari simulasi matematika. Sedangkan model dari sistem informasi manajemen, isi database-nya itu digunakan oleh perangkat lunak yang menghasilkan laporan periodik dan laporan khusus. Ya, database-nya itu dipakai perangkat lunak menghasilkan laporan.
Oh, serampung, Mas. Dan terlambat, Pak. 1 jam. Terputus.